Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Ulfian dari Mapepoko, NIM 10220210084. Saya akan menjelaskan materi singkat tentang profesi kependidikan. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritisi dari konsep pendidikan yang. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Yang kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses yang terjadi pada anak. Dengan demikian, dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan seimbang. Yang ketiga, suasana belajar dan perjalanan itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Dengan demikian, anak harus dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pelajaran atau demikian agar dapat menghafal data dan fakta. Yang keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Hal ini berarti proses berunjang kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan itu atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhan. Ketiga aspek ini atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan, arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan. Dengan demikian, ketika kita memberikan pelajaran fisika, maka seharusnya kita berpikir bagaimana pelajaran fisika dapat membantu anak yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Bagian B, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Pasal 4 Nomor 2, pendidikan adalah pengajaran berdasarkan asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS Nomor
GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1984, dan GBHN 1988. Bab 4 bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang keempat, TAP MPR nomor 2/MPR/1993 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional atau yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bagian C, istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau pendidikan anak usia dini adalah bentuk pelayanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 2 tahun diberikan sebelum anak memasuki sekolah dasar. Syaratnya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan atau kemampuan berpikir, kognitif, berkomunikasi atau bahasa fisik atau motorik, emosi dan sosial dapat tumbuh berkembang serta tidak ada aspek terhambat. Para ahli tahu yakni bahwa hambatan perkembangan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah bersaing hidup. Oleh karena itu, sedapat mungkin sejak usia dini seorang anak penting untuk dibimbing, dididik dan dilatih agar semua aspek perkembangannya dapat bertumbuh prosesif sesuai usianya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan anak usia dini berorientasi kepada penguasaan akademik dengan target. Bagian D, jenis dan bentuk pelayanan TAP. Berkaitan dengan usia masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia, pada umumnya Taman Pendidikan Anak atau TPA dibentuk dirumuskan bagi bayi usia 0 sampai 2 tahun, kelompok bermain atau PP untuk anak lebih dari 2 sampai 4 tahun, dan untuk taman kanak-kanak atau TK atau RA berusia 4 sampai 6 tahun. Taman penitipan banyak bersifat yang dekad, artinya anak atau bayi diasuh sehari penuh, diantar pagi dan dijemput sore. Pendidikan anak usia dini adalah payung dari lembaga seperti kita atau RA, KB, TPA, SPS atau Santun Paut. Bagian E, alasan
alasan pentingnya pendidikan pada anak usia ini. Ada dua alasan yang sangat kuat mengapa sejak usia ini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Bagian 1 berkaitan dengan perkembangan kota, yaitu agar dapat berkembang optimal butuh peranan orang dewasa untuk membantu, yaitu dengan memberikan rangsangan dan memfasilitasi perkembangannya. Bagian yang kedua berkaitan dengan persiapan anak, yaitu kematangan dalam aspek perkembangan tidak tergantung usia. Kenyataan menunjukkan bahwa anak yang tidak mencicipi pendidikan usia dini kurang siap mengikuti pendidikan sekolah dasar meskipun usianya